Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang vektor bidang dan perkaliannya. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mendeskripsikan vektor satuan pada bidang dan ruang. Yang kedua, mendeskripsikan persamaan vektor posisi suatu benda pada bidang dan ruang. 3. Menggambarkan posisi vektor pada bidang dan ruang. Yang keempat, menentukan perkalian titik dua buah vektor. Yang kelima, menentukan perkalian cross dua buah vektor. Dan yang keenam adalah menerapkan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat yang pertama dulu, vektor pada bidang. Kita awali dari vektor satuan. Nah, vektor satuan diartikan sebagai vektor yang besarnya satu satuan. Biasanya kita tuliskan vektor satuan pakai topi seperti ini. Ya, misalnya ini vektor satuan A adalah vektor A dibagi besar vektor A. Ini kita sebut sebagai notasinya. Dan besar vektor satuannya adalah besar vektor A dibagi besar A, ya, yang kita sebut nilainya 1. Dan ini kita sebut sebagai besar vektornya. Nah, besar suatu vektor yang selama ini kita pergunakan merupakan kelipatan dari vektor satuan. Dalam koordinat kartesius, koordinat tegak, ya, kita dapat gambarkan sebuah vektor seperti gambar ini. Ini adalah sebuah vektor A yang berada pada 3 dimensi di sumbu X, Y, Z. Nah, kalau kita mau uraikan vektor A ini terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, kita juga bisa uraikan seperti langkah sebelumnya. Ini adalah vektor sumbu X dan sumbu Y-nya, serta sumbu Z-nya, ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa bagi bahwa komponen vektor arah sumbu X kita sebut dengan I, kemudian arah sumbu Y kita sebut dengan Z, dan arah sumbu Z kita sebut dengan K. Ini adalah vektor-vektor satuan. Sehingga kemudian jika nanti kamu temukan ada koordinat, ada suatu vektor besarnya 3 di sumbu X, berarti itu maksudnya 3I, ya, begitu ya. Karena kita akan pergunakan satuannya untuk sumbu X adalah I, sumbu Z, sumbu Y adalah Z, dan sumbu Z adalah K. Nah, dari sini maka persamaan vektor posisi suatu benda misalnya di sini adalah A tadi, ya, mewakili vektornya adalah AX pada sumbu X, kita sebut dengan AXI, pada sumbu Y kita sebut dengan AYJ, dan pada sumbu Z kita sebut dengan AZK. Inilah persamaan posisi suatu benda pada koordinat, ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, posisi suatu objek lebih sering kita menggunakan dalam koordinat X adalah perpindahan, dan koordinat Y sering kita sebut dengan ketinggian atau H. Sehingga kalau begini maka koordinat vektor dalam kehidupan sehari-hari cenderung kita menggunakan komponennya adalah S, H. S adalah perpindahan berarah sumbu X atau arah mendatar, dan H adalah ketinggian. Dalam ilmu kebumian atau geografi, posisi suatu tempat sering juga dinyatakan dalam koordinat yang lain, yaitu bujur yang kita simbolkan dengan lambda, dan lintang yang kita simbolkan dengan psi, ya. Untuk permukaan bumi dibagi atas bujur timur yang kita singkat dengan BT, bujur barat BB, lintang utara LU, dan lintang selatan LS. Ini adalah pembagiannya, ya, di permukaan bumi, dengan garis pembatasnya adalah garis khatulistiwa. Pada posisi ini koordinatnya adalah 0 derajat, 0 derajat, ya. 0 derajat itu bujurnya, 0 derajat koordinat kedua adalah lintangnya. Dengan satuan derajat, atau sering juga nanti dinyatakan dalam satuan menit,
bujur atau detik bujur. Nah, misalkan ini posisi suatu tempat, kita ambil misalnya kota Medan, ternyata koordinatnya adalah ya mewakili vektornya tadi 3 derajat 38 menit lintang utara, kemudian 98 derajat 38 menit bujur timur. Nah, untuk menentukan posisinya ini kita bisa pergunakan globe ya. Kira-kira kalau kita tafsirkan, kamu bisa cari di manakah posisi 3 derajat 38 menit lintang utara dan 98 derajat 38 menit bujur timur ya. Bujur timur. Baik. Kita akan lanjutkan vektor pada ruang. Nah, pada wilayah yang lebih luas, misalnya di udara atau di ruang angkasa, tentu saja tidak cukup menggambarkan posisi suatu benda hanya dengan 2 koordinat. Ya, melainkan harus kita tambahi dengan 1 koordinat ya sehingga menjadi ruang. Dalam hal ini kita tambahi dengan vektor ketinggian atau H. Nah, inilah yang sering digunakan pada Global Positioning System atau GPS ya, yakni sistem yang mendeteksi posisi suatu tempat secara global. Ini melalui penggunaan satelit. Dalam era sekarang ini ya, pemanfaatan teknologi GPS ini sudah sangat banyak sekali kita perhatikan. Misalnya teknologi transportasi online seperti Grab dan Gokar, dan juga tentunya di dunia penerbangan ya melalui teknologi radar. Baik. Nah, misalnya di sini adalah aplikasinya penumpang dapat dijemput di rumahnya yang mana pada awalnya supir atau driver dari Gokar atau Grab-nya atau Gojek ya tidak tahu rumah penumpangnya di mana, melalui penggunaan GPS yang diberikan oleh Google Map, maka posisi penumpang tadi langsung bisa muncul terdeteksi di Android yang bersangkutan. Sehingga titik itulah yang kemudian diikuti, maka yang bersangkutan atau drivernya akan sampai ke rumah penumpang. Nah, berikut kita akan persempit wilayahnya. Yang akan kita bahas adalah koordinat X, Y, Z ya. Misalkan ini, sebuah vektor A memiliki koordinat 3, 3, 3. Gambarkan letak vektor tersebut dan tentukan vektor bidangnya. Baik, kita jawab. Posisi vektor A dengan koordinat 3, 3, 3 ini artinya adalah 3i, 3j, dan 3k. 3i berarti itu untuk sumbu X, 3j sumbu Y, dan 3k adalah sumbu Z. Kalau kita uraikan terhadap vektor bidangnya, maka kita tinggal bagi-bagi. Untuk bidang AXY, kita ambil 3i, 3j. AXZ, kita ambil juga 3i, 3z, dan AYZ kita ambil 3J dan 3K. Sehingga kalau kita gambarkan masing-masing vektor bidangnya, ini sekaligus bidang dengan ruang kita gabungkan, maka ini adalah vektor bidang AXY dengan koordinat 3I, 3J. Lalu ini adalah koordinat bidang AXZ, ya, koordinat 3I, 3K. Dan ini adalah koordinat bidang untuk AYZ. Kalau sudah begini, maka manakah vektor A-nya tadi? Untuk menentukan di manakah vektor A-nya, maka dari ketiga vektor bidang ini kita bentuk, dan ini merupakan caranya ya, kita bentuk bangun ruang seperti ini. Maka tampak di gambar ini kamu melihat sebuah kubus ya, dan vektor A itu adalah diagonal ruang dari kubus tersebut seperti ini. Maka ini adalah vektor A pada ruangnya. Vektor A dalam hal ini menjadi diagonal ruang kubus ya. Itu kan Pak, kebetulan koordinatnya sama semua, jadi bisa menjadi sebuah kubus. Gimana Pak kalau koordinatnya beda-beda? Nah, jika koordinatnya tidak sama, seperti misalnya ada 4, 3, 2, maka nanti juga bisa kamu tentukan dengan cara yang sama. Bangunnya barangkali yang berbeda akan membentuk bangun balok ya, tapi caranya sama. Baik, kita lanjut dulu. Nah, besar vektor A yang kita gambarkan tadi dapat kita tentukan dengan cara
Besar vektor A adalah AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Dari soal ini, maka A sama dengan AX yang tadi 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kita dapatkanlah besar vektor A dari sini adalah 3 agar 3. Ya. Baik, yang berikut perkalian vektor. Nah, sebelum kita lanjut ke perkalian vektor, Bapak akan ajak Anda untuk mereview kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, vektor ya diuraikan atas komponen-komponennya. Ini nanti biar nyambung, yakni pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Ini misalnya adalah dua buah vektor A dan B terletak pada bidang X, Y. Ini dapat kita uraikan menjadi komponen vektornya. Misalnya di sumbu X seperti ini. Ada A menjadi AX, B menjadi BX, lalu sumbu Y-nya seperti ini, ya, A menjadi AY dan B menjadi BY. Nah, sehingga kalau kita mau lihat koordinat vektor A bidang ini adalah AXI tambah AYJ, dan koordinat bidang B, vektor B adalah BXI tambah BYJ. Kalau kamu masih ingat cara untuk menentukan AX, AY, BX, dan BY, maka kita tinggal menggunakan trigonometri. Kalau tidak, kita akan review sekali lagi. Nah, untuk AX adalah A cos theta, kemudian AY A sin theta. Nanti kita akan perhatikan sudutnya terhadap sumbu X-nya ya. Kemudian BX adalah B cos theta dan BY B sin theta. Ya, sudut antara sumbu X dengan vektornya. Yaitu barangkali bisa kamu ingat. Dalam hal ini saya tidak tampilkan sudutnya. Nah, sehingga besar vektor A tambah B kita sebut mutlak A tambah B, yang selanjutnya kita sebut sebagai R, dapat kita tentukan dengan cara kita tentukan dulu besar vektor Rx-nya dengan AX tambah BX. Lalu setelah dapat Rx, kita tentukan Ry-nya AY tambah BY. Setelah itu maka resultannya adalah akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Ya, ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan arah vektornya dapat kita tentukan dengan tangen theta, yaitu Ry per Rx. Besar sudutnya nanti kita arcus tangenkan. Kita cari nilai sudut yang tangennya seperti yang kita dapatkan. Baik, maka kita akan masuk ke perkalian vektor. Perkalian vektor kita bedakan atas dua. Yang pertama kita kenal perkalian titik atau dot produk, dan kedua adalah perkalian silang atau kita sebut cross produk. Nah, kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama kita akan mulai perkalian titik atau dot produk. Nah, didefinisikan sebagai perkalian dua buah vektor yang menghasilkan besaran skalaar. Jadi di sini dua buah vektor kita kalikan, hasilnya bukan vektor lagi ya, melainkan sudah skalaar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini adalah usaha. Seperti yang kamu pernah dengar, bahwa usaha adalah F dikali S. F itu gaya, S itu perpindahan, berarti kedua-duanya ini adalah vektor. Nah, ternyata hasil perkaliannya yang kita sebut dengan perkalian titik tadi menghasilkan besaran skalaar. Jadi W itu bukanlah vektor ya. Nah, contoh, perhatikan dua buah vektor berikut. Ini ada dua buah vektor A dan B mengapit sudut theta. Berapakah hasil perkalian titik A dot B? Nah, untuk menjawab ini, maka kita coba uraikan dulu. Perkalian dot kedua vektor di atas, misalnya kita sebut hasilnya adalah C, dapat kita tentukan dengan A dot B. Dalam hal ini, ada syarat yang harus kita penuhi agar kedua vektor ini bisa kita kalikan secara dot. Syaratnya adalah kedua vektor harus kita buat sejajar ya. A dan B harus kita buat sejajar. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk membuat sejajar, vektor B itu harus kita uraikan ya ke vektor A, sehingga nanti kedua vektor itu tidak mengapit sudut lagi ya, sudutnya sudah 0. Nah, seperti misalnya kita uraikan vektor B ke dalam vektor A, maka hasilnya seperti ini. Ini yang berwarna biru, dan besar vektor uraian ini seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ditentukan dengan menggunakan trigonometri adalah
B cos theta. Nah, sehingga B cos theta dan A sudah sejajar, perkalian dot A dengan B dapat kita tentukan dengan A dot B sama dengan AB cos theta, ya. Dalam hal ini A dan B cos theta sudah sejajar. Nah, dalam perkalian dot ini berlaku hukum komutatif. Artinya A dot B sama nilainya dengan B dot A, ya. Perkalian dot dalam vektor sebidang akan kita aplikasikan menggunakan vektor satuan I dan J yang sudah kita bahas di depan tadi. Nah, tetapi dengan memperhatikan syarat tadi, maka di sini dapat kita ambil nilai-nilainya. Jika I dot I, ya, yang sama juga dengan J dot J, sudutnya 0, ya, maka hasilnya ini 1. Tetapi jika I dot J atau J dot I, ini hasilnya 0. I dot J saling tegak lurus, ya, sudutnya 90, cos 90, 0. Maka dalam perkalian titik atau dot yang memiliki nilai adalah vektor-vektor satuan yang sejenis, ya. Ini catatannya, ya, dengan vektor A komponen vektornya adalah AXI tambah AYJ. Ya. Maka kita aplikasikan dua buah vektor A dan B yang dinyatakan dalam vektor satuan A, yakni AXI tambah AYJ, dan B, BXI tambah BYJ. Tentukan perkalian dot vektor A dengan B. Dengan menggunakan konsep yang tadi, maka A dot B sama dengan AXI tambah AYJ kali BXI tambah BYJ. Kita akan kalikan sama seperti mengalikan persamaan matematika biasa. Kita akan kalikan satu-satu. AX kali BXI kali I atau I dot I tambah AX BYI dot J tambah AY BXJ dot I tambah AY BYJ dot J. Jadi semuanya kita kalikan secara bergantian. Dan lalu kita lihat yang memiliki nilai adalah vektor satuannya yang sejenis. Dalam hal ini I dot J dan J dot I hasilnya adalah 0. Nah, sementara I dot I 1 dan J dot J 1. Oleh karena itu hasil A dot B adalah AX BX tambah AY BY, ya. Begini caranya, nanti kita akan coba aplikasikan. Sifat-sifat perkalian titik, yang pertama tadi sudah kita bahas, ada komutatif, kemudian ada distributif namanya. A dot B tambah C sama nilainya dengan A dot B tambah A dot C, ya. Berarti kita distribusikan ke dalam. Kemudian di sini ada catatan pentingnya. Yang pertama, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. Jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama juga nilainya dengan min A dot B. Ini catatan saja. Oke, kita akan aplikasikan. Contoh dua buah vektor A 3,5 dan B 2,4. Terletak dalam bidang yang sama. Tentukan besar perkalian titik vektor A dengan B. Oke, dari sini kita coba uraikan komponen vektornya. 3i, ya. 3 ini untuk sumbu X berarti satuannya I. 3i tambah 5J, dan B adalah 24, maka ini adalah 2I tambah 4J. Sehingga A dot B sama dengan AB I dot I tambah AB J dot J. Kita akan kalikan, maka 3 kali 2, A-nya 3, B-nya 2 untuk sumbu I, atau satuan I. 3 kali 2 kali I dot I 1, tambah 5 kali 4 untuk B-nya. J dot J 1. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 2, 6. Tambah 5 kali 4, 20. Dalam hal ini, keduanya saling tegak lurus. 6 tadi adalah untuk satuan I, 20 untuk satuan J. Sehingga besar vektornya dapat kita tentukan dengan cara kita kuadratkan, ya. A dot B sama dengan 6 kuadrat tambah 20 kuadrat. Kita dapatkan akar dari 436. Yang berikut adalah perkalian silang atau cross product. Nah, ini adalah perkalian dua buah vektor yang menghasilkan besaran vektor baru. Contohnya ini adalah gaya Lorentz. Barangkali kamu masih ingat, ya,
membahas pembahasan gaya Lorentz di SMP dulu. Di tingkat SMA ini kita akan bahas nanti di kelas 12 ya. Ini hanya contoh besaran saja. Jadi ternyata di sini hasilnya adalah besaran vektor. Nah, contoh ini ada dua buah vektor seperti tadi, A dan B mengambil sudut theta. Nah, kemudian bagaimana hasil perkalian cross A cross B-nya. Perkalian cross kedua vektor di atas, dalam ini misalnya kita sebutkan dengan C, dapat kita tuliskan dengan C sama dengan A cross B. Dalam hal ini, agar dapat kita kalikan secara cross, ini catatannya di sini, maka kedua vektor itu harus kita buat tegak lurus. Inilah syaratnya perkalian cross. Ya, kalau dot tadi sejajar, kalau cross ternyata tegak lurus. Nah, maka vektor B harus kita uraikan sehingga tegak lurus dengan vektor A. Dalam hal ini, sudutnya harus 90 derajat. Untuk membuatnya, maka kita akan coba uraikan vektor B sehingga tegak lurus dengan vektor A, yaitu mencari uraian vektor B seperti ini. Maka besar uraian ini kita sebut dengan B sin theta, dan dalam hal ini B sin theta sudah tegak lurus dengan A. Oleh karena itu dapatlah kita tentukan besar vektor C adalah A cross B, AB sin theta. Ya. Nah, ada catatan penting di sini, karena hasil perkalian kedua vektor menghasilkan vektor baru, maka arahnya harus ditentukan. Caranya adalah, ya, karena vektor menggunakan kaidah tangan kanan dengan ujung vektor A menuju ujung vektor B searah dengan lipatan keempat jari, dan arah jempol menunjukkan arah vektor perkaliannya. Ini yang kita sebut dengan kaidah tangan kanan. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, vektor A dan vektor B, kemudian kita kalikan secara cross, maka kita putar A terhadap B, searah dengan lipatan keempat jari tangan, maka arah jempol merupakan resultannya perkaliannya, ya. Atau misalnya di gambar sebelah kanan, ya, B cross A, kita putar B terhadap vektor A, ya, perhatikan arah peletakan tangannya, maka arah jempol merupakan perkalian crossnya. Dari gambar ini, ya, tampak bahwa ketiga vektor seolah-olah membentuk koordinat X, Y, dan Z. Nah, sehingga vektor satuan masing-masing juga dapat kita uraikan sama seperti tadi dalam satuan I, J, dan K. Ya. Untuk sumbu X kita nyatakan dengan vektor satuan I, sumbu Y, J, dan sumbu Z, K. Dalam perkalian cross ini, sifat-sifatnya adalah tidak komutatif. Artinya, A cross B tidak bisa kita katakan sama dengan B cross A. Dan yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, maka dapat kita nyatakan A cross B sama juga nilainya dengan min B cross A. Jika A dan B searah atau berlawan arah, ya berarti sudutnya 0 maksudnya, A cross B hasilnya adalah 0. Ini sifat-sifat perkalian dot. Nah, sifat berikut yang perlu juga kita pahami, bahwa tadi kita sudah bahas di depan, yang memberikan nilai dalam perkalian cross ini adalah yang sudutnya saling tegak lurus 90 derajat. Sehingga dalam hal ini, perkalian vektor satuan I cross I dan J cross J serta K cross K nilainya adalah 0. Sementara I cross J hasilnya adalah K. Cara menentukannya nanti seperti gambar ini, ya. Perhatikan arah putarannya. Kita mulai dari I cross J, berarti I kita putar ke J, maka hasilnya adalah K. Kemudian J, perhatikan J, kita putar ke I, berarti searah jarum jam, hasilnya min K. Yang penting di sini barangkali, yang berlawanan jarum jam kita buat bertanda positif.
Begitu juga untuk J, perhatikan J, kita putar ke K, J cross K, maka hasilnya adalah I. Lalu kemudian K cross J, kita balik, K cross J, maka hasilnya min I. Ya. Lalu kemudian K cross I, hasilnya adalah J, I cross K, hasilnya adalah min J. Ya. Contoh, diketahui koordinat vektor A adalah 2, min 3, 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Oke. Kita jawab. Sebuah vektor dinyatakan dengan koordinat 2, min 3, 4. Maka 2 ini adalah sumbu X. Kita buat satuannya I, 2I. Kemudian untuk sumbu Y, kita tulis 3J, minus 3J. Dan sumbu Z adalah 4K. Inilah vektor satuannya. Besarnya dapat kita tentukan dengan mengkuadratkan ketiga vektor ini karena I, J, dan K pada sumbu X, Y, Z itu saling tegak lurus. Maka kita kuadratkan 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kita dapat hasilnya akar 29. Yang berikut, tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut. Ini ada vektor A 2I kurang 2J tambah 4K. Kemudian B, I kurang 3J tambah 2K. Ini hanya tandanya saja ya. 2I kurang 2J. Jadi maksudnya di sini Y-nya minus 2 gitu ya. Dan B 1I kurang 3J, berarti ini minus 3. Begitu maksudnya. Nah, kalau perkalian titik tadi sudah kita bahas, A dot B sama dengan yang sejenis saja yang punya nilai, berarti 2I kali I, ya, I kali I1 hasilnya 2, minus 2J kali minus 3J, minus 2 kali 3, J kali J, J kali J hasilnya 1, dan 4 kali 2, K dot K hasilnya 1. Inilah hasilnya. Kalau kita hitung, maka besar A dot B ini seperti yang tadi adalah 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Akar 104 pastinya. Lalu perkalian silang. Nah, A cross B ya, ini dapat kita tuliskan menjadi, kita tuliskan dulu persamaan posisinya 2I kurang 2J tambah 4K kali I kurang 3J tambah 2K. Nah, cara menyelesaikan ini adalah dengan cara kita kalikan satu per satu. Jadi 2I ini akan kita kalikan ke semua vektor B. Ya. 2J juga begitu dan 4K juga begitu. Maka kita akan kalikan secara bergantian. 2I kali I tambah 2I kali min 3J tambah 2I kali 2K. Inilah untuk vektor satuan yang pertama. Kita masuk ke minus 2J. Minus 2J kali I tambah minus 2J kali minus 3J tambah minus 2J kali 2K. Oke. Sekarang kita lanjut ke 4K. 4K kali I, 4K kali minus 3J, dan terakhir 4K kali 2K. Inilah perkaliannya. Dalam hal ini, kita akan identifikasi yang tidak memberikan nilai adalah perkalian vektor satuan yang sejenis. Maka yang hasilnya 0 adalah I kali I, kemudian J kali J, dan K kali K. Kita akan lanjutkan. Kita coba bawa bentuk perkalian di depan tadi. IJ K-nya, perhatikan putarannya. Maka 2I kali I hasilnya adalah 0, lalu 2I kali J, I kali J, maka hasilnya adalah minus 6I kali J, I cross J, ya, tambah 4I cross K. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, kurang 2J cross I, tambah 0, karena J cross J, tambah minus 4J cross K. Kemudian 4K cross I tambah 4 kali 3 minus 12K cross J tambah K cross K 0. Ini hasilnya. Kita
kita lihat ke bentuk arah putaran di atas. I cross J hasilnya adalah K. Maka kita buat 6K. Tambah I cross K. I kita putar terhadap arahnya terhadap K. Maka hasilnya min J. Oke, ya. Kemudian J cross I hasilnya K. Dengan menggunakan cara yang sama, maka kita dapatkan hasilnya. Kita satukan yang vektor I-nya, vektor satuan I, minus 4 tambah 12. Untuk J-nya, minus 4 tambah 4. Untuk K-nya, minus 6 tambah minus 2. Nah, ini adalah vektor perkalian cross dari A cross B, ya. Maka hasil vektor posisinya menjadi 8I tambah 0J kurang 8K, ya. Inilah persamaan vektor A cross B-nya. Besarnya adalah A cross B sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah minus 8 kuadrat. Kita dapatkan 8 akar 2. Oke. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah perahu yang menyeberangi sungai seperti ini. Atau pesawat melewati udara yang bergerak, ya. Jadi situ ada dua kecepatan, yaitu kecepatan sungai dan kecepatan perahu bergerak di atas sungai. Nah, tinjauan vektornya misalnya seperti ini. AB itu adalah lebar sungai, sebuah perahu bergerak menyeberangi sungai dengan kecepatan P perahu. Lalu sungainya juga mengalir dengan kecepatan P sungai, arah arusnya searah dengan kecepatannya pastinya. Nah, jika perahu menyeberangi sungai, maka akibat dari sungai yang bergerak dan memiliki kecepatan, gerak perahunya akan nampak menyimpang seperti ini, ya. Karena perahu akan terbawa oleh arus sungai. Jadi, kalau airnya diam, perahu akan tiba di B, tetapi karena airnya mengalir, maka perahu ini akan terbawa oleh arus sungai sehingga tiba di C. Dalam hal ini, dari arah semula B mengalami penyimpangan sejauh delta X. Kita nyatakan dulu besaran-besaran dari gambar ini. Yang pertama L kita sebut sebagai lebar sungai. PP adalah kecepatan perahu, tetapi ini relatif pinggir sungai, ya. Ini terhadap pinggir sungainya diukur. Lalu PS kita sebut dengan kecepatan arus sungai. Acuannya tetap relatif terhadap pinggir sungai. Dan delta X adalah jarak penyimpangan perahu dari arah semula. Nah, oke, kita coba gunakan konsep-konsep gerak dari perahu menganalisis menggunakan vektor. Panjang lintasan perahu adalah jarak AC, perhatikan gambarnya. Ini yang kita sebut dengan SP. Dan waktu yang dibutuhkan perahu, apakah airnya diam, ya, ini catatan penting yang kamu perlu pahami, atau airnya bergerak, sama saja, ya. Yang kita sebut dengan T, dalam hal ini kita nyatakan dengan TP. Nah, cara menentukannya adalah T yang ditempuh perahu adalah lebar sungainya dibagi kecepatan perahu relatif pinggir sungai. Nah, kita tuliskan kecepatan perahu relatif pinggir sungai PPRPS perahu pinggir sungai, ya, itu agar nanti bisa spesifik. Nah, panjang lintasan perahu sudah kita tentukan. Lalu bagaimana dengan kecepatan perahu relatif terhadap sungai? Kalau tadi relatif terhadap pinggir sungai sudah, sekarang terhadap sungai. Berarti yang bergerak acuan kita sekarang, cara menentukannya adalah P perahu relatif terhadap sungai adalah akar dari P perahu relatif terhadap pinggir sungai kuadrat tambah P sungai relatif pinggir sungai kuadrat. Nah, beginilah resultan vektor dari kecepatan perahu kalau acuannya adalah sungainya yang bergerak, ya. Kemudian jarak tempuh perahu kita tentukan S perahu adalah kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai kali T perahunya, ya. Atau dapat juga kita lihat, kita tentukan misalnya dari gambar, ya, secara vektor. Ini adalah membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka SP yaitu tadi AC adalah L kuadrat AB, ya, tambah AX kuadrat BC, ya. Ini mirip seperti dalil Pitagoras, ya. Baik, kita aplikasikan contoh sebuah perahu berada di kota A
menyeberangi sungai yang lebarnya 240 meter dan kecepatan arus airnya 3 meter per sekon menuju kota B. Dilihat dari tepi sungai, kota A sejajar dengan sebuah tower di kota B. Perhatikan gambar tadi bisa kamu jadikan sebagai bayangannya. Perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 4 meter per sekon relatif terhadap tepi sungai. Berkaitan dengan ilustrasi di atas, tentukan jarak yang ditempuh perahu dan jarak penyimpangan perahu dari arah semula. Baik, dari sini diketahui lebar sungai 240 meter, kecepatan sungai relatif pinggir sungai 3 meter per sekon, kecepatan perahu relatif pinggir sungai 4 meter per sekon. Lalu ditanya adalah jarak tempuh perahu dan penyimpangan perahu dari arah semula atau delta X. Kita jawab. A. Jarak tempuh perahu adalah kecepatan perahu relatif tepi sungai kali waktu perahu. Nah, untuk menentukannya berarti pertama kita tentukan dulu waktu tempuh perahu, lebar sungai per kecepatan perahu relatif pinggir sungai. Kita dapatkan dari sini lebar sungai 240, kecepatan perahu terhadap pinggir sungainya 4, maka waktunya adalah 60 sekon. Dan kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai adalah, kita resultankan kecepatan keduanya, kecepatan perahu relatif pinggir sungai kuadrat tambah kecepatan sungai relatif pinggir sungai kuadrat. Kita masukkan nilainya, kita dapatkan 5 meter per sekon. Sehingga jarak tempuh perahunya adalah P perahu relatif sungai kali waktu yang digunakan perahu. Hal ini kita tentukan 5 kali 60. Ternyata perahu menempuh jarak 300 meter. Padahal lebar sungainya hanya 240 meter. Kenapa bisa begini? Karena memang sambil bergerak, sungai membawa perahu ya. Oleh karenanya, seolah-olah jarak tempuh perahunya, jadi seperti lintasan di awal tadi, lebih jauh ya, sejauh 300 meter. Nah, B, penyimpangan perahu ditentukan dengan cara yang tadi. S perahu bisa kita pergunakan persamaan tadi adalah akar dari L kuadrat tambah delta X kuadrat. Kalau kita mau konversi karena kita mau menentukan delta X, ya, maka delta X sama dengan akar dari S perahu kuadrat kurang lebar sungai kuadrat. Kita substitusi nilainya, akar dari 300 kuadrat kurang akar dari 300 kuadrat kurang 240 kuadrat. Ya, sama dengan akar dari 90.000 kurang 57.600, kita dapatkan akar dari 32.400, dapatlah kita 180 meter. Jadi perahu menyimpang dari arah semula sejauh 180 meter. Baik, barangkali inilah materi penutup tentang vektor. Ya, untuk berikutnya menambah pemahaman tentang materi ini akan kita perkuat di penugasan. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.